Halo guys, selamat datang lagi di channel Mr. Villain 88. Dengan gua Reza sebagai host kalian, kita kembali lagi di Villain Wrestling Update edisi 9 Maret 2021. Seperti biasa, gue akan memberikan berita-berita terbaru mengenai dunia pro wrestling. Dan di video kali ini gue akan membawakan hasil dari AEW Revolution dan juga beberapa berita mengenai post show dari AEW Revolution. So, kita mulai saja video ini dengan membahas dari show AEW Revolution itu sendiri, di mana show ini pun dibuka dengan pertandingan tag team match untuk memperebutkan AEW Tag Team Championship, yang dimana penantangnya itu adalah Chris Jericho bersama MJF dari Inner Circle melawan sang juara bertahan The Young Bucks. Dan sejak awal pertandingan pun kedua tim ini pun saling bertukar serangan, dimana di awal pertandingan ini The Young Bucks mencoba mengajak sang penantang yaitu Chris Jericho dan juga MJF ini untuk mengikuti ritme mereka dengan stylenya yaitu hard hitting dan juga dengan tempo yang cepat. Tetapi strategi itu pun berhasil dipatahkan oleh Chris Jericho dan juga MJF setelah mereka memberikan beberapa dirty trick ya, yang dibantu oleh juga Wardlow, sehingga di awal-awal pertandingan tim dari Chris Jericho dan juga MJF ini berhasil mendominasi pertandingan, dan beberapa serangan dari The Young Bucks pun berhasil dipatahkan begitu ya selama pertandingan tersebut begitu. Dan bahkan gitu ya, salah satu finishing move dari mereka yaitu The Maxwell Driver pun berhasil dipatahkan oleh MJF dan juga Chris Jericho, dan bahkan di counter oleh Chris Jericho dengan double Lion Tamer. Namun pada akhirnya ya The Young Bucks ini berhasil menemukan ritme bertanding mereka, dan pada akhirnya pun mereka berhasil mengakhiri pertandingan tersebut ya dengan memberikan BTE trigger terhadap Chris Jericho dan diikuti dengan Meltzer Driver, sehingga The Young Bucks ini berhasil memenangkan pertandingan tersebut via pinfall, dan mereka pun berhasil mempertahankan gelar mereka sebagai The AEW World Tag Team Champion. Oke guys, kita lanjutkan dengan pertandingan kedua yaitu Casino Tag Team Royal, yang dimana ini merupakan pertandingan Battle Royal yang diikuti oleh 15 tag team ya, dimana pertandingan ini pun akan memperebutkan number one contender untuk gelar AEW Tag Team Championship. Dan pertandingan ini pun dimulai dengan dua tim pertama, yang dimana untuk tim selanjutnya ini akan masuk ke arena pertandingan setiap 90 detik. Dan dimana pertandingan ini pun dimulai dengan tim pertama yaitu Natural Nightmare, diikuti dengan tim yang kedua yaitu The Dark Order yang diwakili oleh Five dan juga Ten. Dan pertandingan pun berjalan ya, dan terus menerus tim yang lain pun ikut masuk gitu ya, dan berjalan cukup sengit hingga pada akhirnya menyisakan 4 petarung terakhir yaitu Rey Fenix dan juga Pac dari The Death Triangle, dan juga John Silver dari The Dark Order, dan Jungle Boy dari Jurassic Express. Dan pertandingan pun berlanjut di mana Pac ini pun menyerang dari John Silver, sedangkan Rey Fenix melayani Jungle Boy. Dan pertandingan pun berlanjut hingga Pac ini berhasil mengeliminasi John Silver, sehingga tim dari The Death Triangle ini mendapatkan keuntungan ya untuk memenangkan Battle Royale tersebut, karena lawannya itu hanya sisa satu yaitu si Jungle Boy saja. Tetapi secara tidak terduga Jungle Boy berhasil mengeliminasi Pac hingga menyisakan 2 pertarung terakhir yaitu Rey Fenix dan juga Jungle Boy. Tetapi di pertandingan tersebut Rey Fenix ini berhasil menunjukkan kembali kelasnya yang pantas sebagai main eventer dari AEW, di mana dia berhasil mengeliminasi penantang terakhir yaitu Jungle Boy, sehingga The Death Triangle yaitu Rey Fenix dan juga Pac berhasil mendapatkan posisi number one contender untuk gelar AEW Tag Team Championship, dan di mana mereka berdua akan menantang The Young Bucks sang juara bertahan. Oke, kita lanjutkan lagi pertandingan ketiga untuk memperebutkan gelar AEW Women's Championship.
antara Ryo Mizumani sang pemenang AEW Women Eliminator Tournament melawan Hikaru Shida sang juara bertahan. Di mana pertandingan ini pun merupakan pertandingan antar teman ya, yang keduanya ini merupakan teman dan sekaligus pun rival. Dan juga mereka ini merupakan mantan rekan tag team selama mereka bertarung di Jepang, guys. Dan pertarungan yang kita suguhi ini adalah pertandingan hard hitting super strong style ala Jepang ya. Dimana mereka ini berhasil mencoba untuk membangun momentum-momentum dari baik itu Ryo Mizumani ataupun Hikaru Shida, walaupun keduanya ini berhasil digagalkan begitu ya. Dimana pada saat Ryo Mizumani ini berhasil hampir saja menang gitu ya, karena dia berhasil melakukan finishing move-nya yaitu guillotine leg drop terhadap Hikaru Shida, tetapi Hikaru Shida berhasil mematahkannya dalam hitungan kedua. Hal serupa pun terjadi oleh Hikaru Shida, di mana Hikaru Shida ini berhasil melakukan salah satu signature move-nya yaitu Falcon Arrow ya, sebanyak 2 kali beruntun, tetapi Ryo Mizumani pun berhasil mematahkan pin dari Hikaru Shida di hitungan kedua. Tetapi di akhir-akhir pertandingan Hikaru Shida pun berhasil menemukan momentum dari dirinya ya, setelah dia berhasil melayangkan finishing move yaitu Tamashi sebanyak 2 kali. Tetapi lagi-lagi Ryo Mizumani berhasil menggagalkan pin dari Hikaru Shida di hitungan kedua. Namun Ryo Mizumani ini tampak kesulitan untuk melanjutkan pertandingan, dan hal tersebut berhasil dimanfaatkan oleh Hikaru Shida dengan mengakhiri pertandingan ini melalui finishing move-nya yaitu corkscrew Tamashi, dan berhasil memenangkan pertandingan itu via pinfall. Saat Hikaru Shida merayakan pertandingan tersebut, secara tiba-tiba Nyla Rose pun menyerang Hikaru Shida dan juga Ryo Mizumani yang pada saat itu dalam arena pertandingan, dan diikuti oleh Dr. Britt Baker yang ditemani oleh Rebel dan juga Maki Ito yang ikut membantu Nyla Rose untuk menghabisi Hikaru Shida dan juga Ryo Mizumani, hingga pada akhirnya Thunder Rosa masuk ke arena pertandingan untuk menolong Hikaru Shida dan juga Ryo. Dan perselisihan kedua kubu tersebut pun berlanjut di episode AEW Dynamite minggu ini, di mana mereka kedua kubu ini pun akan bertanding dalam format 6-woman tag team match antara tim dari Hikaru Shida bersama Ryo Mizumani dan juga Thunder Rosa menghadapi tim dari Dr. Britt Baker, Rebel dan juga Maki Ito. Oke, selanjutnya ini ada pertandingan keempat, yaitu tag team match antara Chuck Taylor bersama Orange Cassidy yang akan menghadapi Kip Sabian bersama Miro. Tetapi sebelum pertandingan itu dimulai, kita diberikan cuplikan di mana Miro dan juga Kip Sabian ini menyerang lawannya, Chuck Taylor dan juga Orange Cassidy, di area backstage, hingga keduanya ini tidak berdaya gitu ya. Dan Orange Cassidy pun ditinggalkan di area backstage, sedangkan Chuck Taylor ini dibawa oleh keduanya ke arena pertandingan. Dan di arena pertandingan pun siksaan terhadap si Chuck Taylor pun terus berlanjut hingga pada satu saat gitu ya, Chuck Taylor ini disuruh untuk menyerah oleh Miro, tetapi Chuck Taylor ini malah menolak hal tersebut dan meminta wasit untuk membunyikan ring pertandingan. Dan pertandingan pun secara resmi dimulai, dan otomatis Chuck Taylor yang memang pada saat itu di sisi yang merugikan ini menjadi bulan-bulanan dari Miro dan juga Kip Sabian. Namun hal tersebut berakhir pada saat Chuck Taylor ini berhasil menghajar Kip Sabian, dan di saat bersamaan secara tertatih-tatih Orange Cassidy ini berhasil memasuki arena pertandingan dan berhasil mendaratkan Orange Punch terhadap Miro. Dan sejak itu pun pertandingan ini pun berjalan cukup seimbang, hingga pada akhirnya pada saat Taylor ini berhasil menjadi legal man dan juga Miro berhasil menjadi legal man,
Miro ini berhasil memberikan finishing move-nya yaitu game over, sehingga tim dari Miro dan juga Kip Sabian ini berhasil memenangkan pertandingan tersebut via submission. Dan show pun berlanjut dengan pertandingan single match yaitu big money match antara Matt Hardy menghadapi Hangman Page, di mana di pertandingan tersebut pemenangnya akan mendapatkan bayaran secara full dari yang kalah selama kuartal pertama tahun 2021. Dan pertandingan ini pun diwarnai dengan pertandingan yang cukup temponya medium gitu ya. Tetapi kita disuguhi dengan hard hitting oke lah gitu ya, teknikalnya cukup gitu ya. Dan di mana pertandingan ini pun kita lihat bahwa Matt Hardy ini tampak mengulur-ulur gitu ya, dan mencoba untuk mencegah si Hangman Page ini tidak membangun ritme pertandingannya begitu. Dan hal tersebut pun terus berlanjut hingga pada akhirnya ya Matt Hardy ini pun memanggil anak didiknya yaitu The Private Party untuk mengalihkan wasit dan juga Hangman Page selama bertanding. Dan hal itu pun berbuah hingga si Matt Hardy ini berhasil melakukan side effect yang diikuti dengan twist of fate ya terhadap Hangman Page untuk mencoba memenangkan pertandingan tersebut. Dan tetapi hal tersebut tidak berbuah manis terhadap Matt Hardy karena Hangman Page ini berhasil mematahkan pin dari Matt Hardy di hitungan kedua. Nah, melihat hal tersebut pun Private Party mencoba untuk membantu lagi Matt Hardy, tetapi hal tersebut berhasil dicegah oleh The Dark Order yang datang menghajar The Private Party. Nah, dan pertandingan ini pun berhasil dimenangkan oleh Hangman Page melalui pinfall setelah dia berhasil melakukan finishing move-nya terhadap Matt Hardy yaitu Buckshot Lariat. Dan pertandingan ini pun menjadi konklusi drama antara Adam Page ya, Hangman Adam Page bersama The Dark Order. Dan kita melihat good ending antara Hangman Page bersama The Dark Order guys. Oke, kita berlanjut ke ladder match dengan tajuk yaitu Face of Revolution Ladder Match untuk memperebutkan number one contender untuk gelar TNT Championship, yang dimana pertandingan ini pun diikuti oleh 6 kontestan, dimana 5 kontestan ini yang pertama ini ada Matt Caster, lalu yang kedua ini ada Lance Archer, ketiga ada Scorpio Sky, keempat ada Penta El Zero, dan juga yang kelima ini ada Cody Rhodes. Dan kontestan keenam ini adalah kontestan misterius yang diumumkan oleh Tony Khan, yang ternyata itu adalah Ethan Page, The All Ego Ethan Page, yang merupakan beberapa bulan terakhir ini merupakan salah satu top free agent dan merupakan mantan 2 kali tag team championship di Impact Wrestling. Dan pertandingan ini pun berlangsung cukup seru, di mana masing-masing superstar ini pun berhasil menunjukkan kelasnya ya masing-masing gitu. Dan kita melihat juga ada angle khusus oleh Cody Rhodes yang dimana dia mengalami cedera bahu sebelah kirinya pasca dia bertanding melawan Shaquille O'Neal ya bersama Red Velvet menghadapi Shaquille O'Neal dan juga Jade Cargill di episode AEW Dynamite hari Rabu kemarin. Dan pertandingan tersebut pun ini ya cukup seru ya, hingga pada di tengah-tengah pertandingan ini pun si Cody Rhodes ini sempat ditarik dari arena pertandingan setelah dia mendapatkan pile driver di tengah ladder oleh Penta El Zero. Dan di beberapa kesempatan pun Scorpio Sky ini sempat berhasil menggapai ring daripada ladder match tersebut ya untuk memenangkan pertandingan tersebut, tetapi hal tersebut berhasil dicegah oleh Matt Caster.
Nah, melihat hal tersebut pun Scorpio Sky pun mencoba menghajar McAllister dan pada akhirnya dia memberikan frog splash ya terhadap McAllister yang pada saat itu berada di atas ladder. Dan langsung tuh pertandingan ini berlanjut cukup sengit gitu ya. Hingga di akhir-akhir pertandingan ini Cody Rhodes ini secara rush gitu ya, dia memasuki arena pertandingan kembali walaupun dia tidak mendapatkan clearance dari tim medis, dan dia melanjutkan pertandingan tersebut dengan hanya satu tangan, yaitu tangan kanannya. Dan pertandingan ini pun berhasil dimenangkan oleh Scorpio Sky gitu ya, setelah dia berhasil menghajar Cody Rhodes di atas ring ya dengan mencederai dari lengan yang mengalami lengan kirinya yang memang sudah cedera gitu ya, dan mendorong jatuh Cody Rhodes dari ladder, dan dia berhasil mengambil the brass ring untuk memenangkan pertandingan tersebut. Dan hal tersebut pun menjadi title shot pertama Scorpio Sky ya selama karirnya di single division dari AEW, dan sejak dia ya memutuskan untuk menjadi single wrestler ya dan berpisah dari ACU gitu. Stable-nya bersama Frankie Kazarian dan juga Christopher Daniels gitu. Dan Scorpio Sky pun akan menantang Darby Allin sebagai sang juara bertahan dari TNT Champion di hari Rabu nanti ya di AEW Dynamite. Oke, kita berlanjut ke pertandingan kelima, yaitu pertandingan Street Fight, Tag Team Street Fight ya, antara tim Taz yang diwakili oleh Ricky Starks dan juga Brian Cage menghadapi Sting bersama TNT Champion Darby Allin. Dan pertandingan ini pun diambil dengan format cinematic match. Dan pertandingan ini pun menjadi pertandingan pertama untuk Sting di bawah promotion AEW guys. Dan pertandingan pun dilaksanakan di suatu gudang atau bekas pabrik gitu ya. Dan diawali dengan datangnya Brian Cage dan juga Ricky Starks ya ke gudang tersebut menggunakan mobil sport gitu. Dan diikuti dengan datangnya Sting dan juga Darby Allin bersama kurang lebih beberapa puluhan atau belasan minions gitu ya, yang mengiringi mereka pada saat memasuki arena pertandingan. Dan pertandingan pun dimulai dengan Darby Allin yang meladeni Brian Cage, sedangkan Sting bertarung bersama Ricky Starks. Dan secara postur memang Brian Cage ini unggul ya dari Darby Allin dan berhasil mendominasi si Darby Allin. Dan Sting pun juga berhasil mendominasi si Ricky Starks ya dengan menggunakan teknik dan juga pengalamannya gitu ya. Secara 40 tahun bos gitu. 40 tahun berkarir. Dan pertandingan ini pun berjalan cukup seru, dan bahkan gue bisa bilang ini merupakan pertandingan terbaik untuk show dari AEW Revolution kali ini. Dan pertandingan ini pun tensinya meningkat setelah tim Taz ini kedatangan bantuan, yaitu Hook dan juga The Big Machine Hobbs gitu ya, untuk membantu Brian Cage dan juga Ricky Starks ya untuk menghajar Darby Allin dan juga Sting. Namun hal tersebut pun terhenti setelah Sting berhasil melumpuhkan Hobbs dan juga Hook menggunakan baseball bat-nya yang ikonik, dan berhasil juga menghajar Brian Cage ya. Brian Cage pun berhasil dilumpuhkan di pertandingan tersebut setelah Darby Allin ini memberikan elbow drop dari lantai kedua terhadap Brian Cage yang terkapar di atas papan kayu. Sehingga pertandingan tersebut pun menyisakan 2 petarung terakhir, yaitu Sting dan juga Ricky Starks.
Tetapi Sting ini berhasil mendominasi Ricky Stark ya, dan berhasil memenangkan pertandingan tersebut setelah dia berhasil melakukan finishing move-nya, yaitu Scorpion Death Drop, dan memenangkan pertandingan tersebut via pinfall. Dan show pun berlanjut dengan pengumuman superstar terbaru yang baru saja dikontrak oleh AEW, yang di episode AEW Dynamite sebelumnya yang diumumkan oleh Paul White ya, atau sebelumnya kita ketahui sebagai Big Show, bahwa ada superstar baru Hall of Fame World gitu ya, yang akan menjalin kontrak bersama AEW gitu. Dan ternyata terjawablah bahwa Christian Cage sebagai superstar terbaru dari AEW, di mana terlihat bahwa entrance musik dari Christian ini di play gitu ya. Dan Christian Cage ini pun masuk dan mengambil kontrak yang sudah tersedia di podium yang berada di arena pertandingan. Dan terlihat bahwa Christian Cage ini menandatangani kontrak tersebut dan membuka ininya ya, jasnya, dan memperlihatkan tagline-nya, yaitu adalah All Out for Work. Dan dia pun meninggalkan arena pertandingan tersebut tanpa mengucapkan satu kata pun gitu. Dan kita lanjutkan lagi ya show dari AEW Revolution dengan main event match, yaitu Exploding Barbed Wire untuk memperebutkan gelar AEW World Championship antara Kenny Omega, sang juara bertahan, menghadapi penantangnya yaitu Jon Moxley. Dan pertandingan tersebut pun dimulai dengan Jon Moxley yang memasuki arena gitu ya, diikuti oleh Kenny Omega yang ditemani oleh Don Callis. Dan pertandingan tersebut pun dimulai, dan dimana pertandingan tersebut pun sesuai dugaan sangat ekstrim gitu ya, dipenuhi dengan darah dan juga exploding barbed wire guys gitu ya. Dimana di awal-awal pertandingan gitu ya, Kenny Omega ini berhasil mendikte si Jon Moxley gitu ya, dan berhasil membuat si Jon Moxley ini menjadi ini ya, petarung pertama di pertandingan tersebut yang terkena dari exploding barbed wire. Namun si Jon Moxley ini berhasil membalikkan keadaan setelah dia berhasil memberikan Kenny Omega exploding barbed wire sebanyak 2 kali gitu ya, yang diikuti dengan menghajarnya dengan barbed wire baseball bat gitu. Namun hal tersebut berhasil patahkan oleh Kenny Omega setelah dia berhasil melakukan Snapdragon sebanyak 2 kali. Namun pada saat Kenny Omega ya mencoba untuk mengakhiri pertandingan tersebut dengan menggunakan V-triggernya gitu, tapi Jon Moxley ini berhasil mematahkan pin dari Kenny Omega di hitungan kedua. Pertandingan pun berlanjut hingga pada akhirnya gitu ya, si Jon Moxley ini berhasil melakukan finishing move-nya ya, yaitu Paradigm Shift, dengan membantingkan si Kenny Omega gitu ya ke table yang sudah berisi barbed wire di sisi luar dari ring pertandingan tersebut. Dan dari hal tersebut pun terlihat bahwa kedua petarung ini terluka cukup parah gitu ya. Terlihat kedua petarung pun ini sudah exhausted gitu ya. Dan Jon Moxley ini mencoba untuk mengakhiri pertandingan ini gitu ya, dengan mengambil barbed wire-nya ya, dengan diikatkan di lengan kanannya.
Namun Kenny Omega ini berhasil mencegahnya gitu ya, dan dia berhasil membalikan keadaan dengan melakukan finishing move-nya yaitu One Wing Angel. Namun pada saat hitungan kedua gitu ya, Jon Moxley ini berhasil menendangkan kakinya ya ke rope daripada ring tersebut dan meledakkan daripada ranjau. Dari ledakan tersebut pun Pin pun berhasil dicegah gitu ya, dan cukup membutakan si Kenny Omega untuk beberapa saat. Melihat hal tersebut gitu ya, The Good Brothers, rekan dari Kenny Omega pun datang masuk ke dalam arena pertandingan untuk membantu Kenny Omega gitu. Tetapi Jon Moxley ini berhasil menghajar mereka berdua gitu ya, dengan menggunakan baseball bat gitu. Namun keadaan pun kembali lagi dipegang oleh Kenny Omega ya, setelah dia berhasil menghajar Jon Moxley menggunakan Exploding Barbed Wire baseball bat dan mencoba mempin dari si Jon Moxley, tapi Jon Moxley ini berhasil mematahkannya di hitungan kedua. Melihat hal tersebut pun Kenny Omega pun menginstruksikan The Good Brothers untuk men-set kursi di tengah arena pertandingan, dan Kenny Omega mengangkat Jon Moxley ya untuk melakukan One Wing Angel sekali lagi. Dan Kenny Omega pun melakukan One Wing Angel terhadap Jon Moxley yang dibantingkannya ke kursi yang sudah disiapkan oleh The Good Brothers. Dan akhirnya pun Kenny Omega berhasil memenangkan pertandingan tersebut via pinfall. Namun bukannya meninggalkan pertandingan tersebut, karena ring tersebut akan meledak dengan batas waktu 30 menit gitu ya. Dan pada saat si Kenny Omega memenangkan pertandingan tersebut pun tersisa 1 menit gitu. Namun bukannya meninggalkan ring pertandingan, Kenny Omega pun berlanjut menghajar si Jon Moxley dan memborgol dia gitu. Dan pada saat waktu itu menyisakan 30 detik atau 20 detik terakhir gitu ya, pada saat Kenny Omega dan juga The Good Brothers itu meninggalkan arena pertandingan, secara tidak terduga Eddie Kingston yang merupakan teman lama dari Jon Moxley ini dan juga mantan penantang Jon Moxley selama dia menjadi AEW World Champion gitu, datang ke arena pertandingan dan mencoba untuk menolong Jon Moxley. Tetapi waktu tidak cukup untuk menolong Jon Moxley, sehingga dia mengcover daripada si Jon Moxley untuk melindunginya dari ledakan yang memang sudah diset untuk ring tersebut. Tetapi hal yang tidak terduga pun terjadi. Alih-alih ledakan yang hebat yang kita tunggu-tunggu gitu, malah yang ada itu hanya keluar petasan kembang api dan juga asap. Dan hal tersebut pun menjadi botch dari event tersebut dan membuat fans yang menonton di arena pertandingan pun merasa marah dan juga mencemooh dari hal tersebut gitu guys. Dan botch tersebut atau blunder dari hal tersebut pun menutup show dari AEW Revolution ya. Oke, kita lanjut lagi ya video ini dengan beberapa berita. Yaitu berita pertama ya, akhirnya gitu ya terjawab bahwa si misteriornya itu adalah si Ethan Page ya, the all ego Ethan Page ya, yang dari ladder match itu. Dan selanjutnya itu Christian Cage. Dan hal tersebut pun menjawab spekulasi ya di beberapa hari terakhir gitu, bahwa katanya ada si Empang lah atau yang lain gitu ya, yang akan menjadi mystery superstar yang akan menandatangani kontrak
dari AEW Revolution tadi. Dan ternyata ini Christian Cage yang memang 1 hari atau 2 hari sebelumnya memang mengatakan bahwa dia sudah tidak dalam di kontrak oleh WWE. Padahal terakhir di event Royal Rumble ini dia baru saja melakukan ini lagi ya Pak, in-ring return-nya ya. Setelah sejak dia terakhir bertarung gitu ya secara resmi itu di tahun 2014 gitu ya. Tetapi dia harus absen karena masalah concussion gitu. Dan dikabarkan bahwa Christian Cage ini pun dikontrak multi years ya oleh AEW. Dan Tony Khan pun mengatakan bahwa ya berharap bahwa bersama dia gitu ya, bersama Christian Cage ini bisa melakukan match-match yang bagus gitu ya selama di AEW gitu guys. Dan selanjutnya untuk blunder dari Exploding Barbed Wire main event dari AEW Revolution pun mengundang beberapa reaksi, yaitu ada salah satunya dari Hall of Famer WWE yaitu Bully Ray, atau kalian kenal ini Baba Ray dari tim 3D gitu ya, yang via Twitternya dia meng-quotes pernyataan dari Vince McMahon gitu ya, yang berbunyi gitu ya, si quotesnya itu adalah the only thing they remember is the finish gitu ya. Sesaat setelah show dari AEW Revolution ini pun berakhir gitu. Dan Tony Khan selaku CEO pun di post show media call gitu ya, dia menyebutkan gitu ya, kedua petarung ini berhasil memberikan pertandingan yang sangat bagus gitu ya. Dan saya sangat senang bahwa dari pertandingan tersebut pun kedua petarung ini tidak berakhir dengan cedera yang cukup yang serius gitu ya. Dan saya senang bahwa ledakan dari bom dari ring tersebut itu tidak mencederai siapapun gitu katanya. Dan dia pun menyoroti Kenny Omega sebagai perancang inilah, si perancang ring tersebut gitu ya, secara storyline gitu. Dia mengatakan bahwa master plan dari Kenny ini kayak ini gitu asal-asalan gitu ya, kayak dia bikin tuh si big plan itu nih cuma dibikin lalu gambar yang pakai krayon gitu ya, kayak anak TK gitu. Dan si bomnya pun gagal untuk melumpuhkan mereka berdua gitu ya. The battle bagus gitu ya, excellent action menanggapi reaksi penonton gitu ya di post match dari main event AEW Revolution gitu ya. Jon Moxley pun memberikan ini ya pidato gitu ya terhadap fans yang menonton secara langsung gitu ya, mengatakan bahwa ya si Kenny Omega sialan gitu ya, dia tidak bisa membuat exploding ring gitu ya. Ya pokoknya sampah lah gitu ya si exploding ringnya gitu. Dia pun membandingkan hal tersebut dengan mengatakan bahwa gue melihat ada yang lebih mengerikan di acara Ridiculousness di MTV gitu. Dan what? Gitu. Pokoknya intinya gitu. So, bagaimana pendapat kalian dari ending AEW Revolution, atau khususnya ending dari AEW khususnya untuk ending dari The Exploding Barbed Wire match ini? Kesel nggak? Kalau kesel silahkan isi di komentar. Dan juga ini, kalau menurut kalian pertandingan terbaik dari AEW Revolution kali ini apa? Kalau menurut gue
Yang menjadi pertandingan terbaik, kalau misalnya endingnya aja ya gitu ya, antara si Kenny Omega sama Jon Moxley ini endingnya nggak ngehe gitu ya, gue pilih mereka. Tapi pilihan gue jatuh ke Street Fight dari tim Test melawan Sting dan juga Darby Allin. Yang menurut gue ini salah satu cinematic match dengan eksekusi terbaik gitu. Dan ini merupakan penggunaan yang bagus ya untuk Sting yang memang secara usia gitu ya pastinya udah nggak akan fit seperti masa jayanya sebelumnya gitu ya, pasti dia banyak keterbatasan dan ini menjadi penggunaan yang bagus gitu ya, dan dibandingkan kalau kita melihat pertandingan tersebut secara live gitu ya di ring pertandingan gitu ya secara konvensional gitu, menurut gue pasti gitu ya. Dan hal tersebut pun menjawab skeptis gue gitu ya selama beberapa bulan terakhir ya, sebulan terakhir ya sejak pertandingan antara mereka ini diumumkan gitu ya, street fight gitu. Pas gua lihat gitu, ini yakin bakal street fight, tapi melihat eksekusinya ternyata melalui cinematic match make sense juga gitu ya, dan ternyata di luar dugaan bagus gitu ya. Kalau gua ucapnya good job AEW, good job ya untuk cinematic match. Tapi sayangnya untuk yang Exploding Barbed Wire yang kita tunggu-tunggu gitu ya, jadinya gitu ya. Walaupun kalau secara deliverance-nya pertandingan itu di awalnya udah bagus gitu ya, dimulai dari perlahan gitu ya, gontok-gontokannya bagus gitu ya, mereka saling ngotot dulu gitu ya, terus si Jon Moxley yang down, terus Kenny Omega yang down, delivery-nya bagus gitu ya, keduanya bagus, darah efeknya dapat gitu ya, exploding dapat gitu ya, terus luka-lukanya dapat gitu ya, darahnya juga dapat, endingnya gitu. Karena kan suatu show ini akan diingat gitu, endingnya juga itu menjadi yang krusial, dikasih anti climax kayak kita nonton Game of Thrones gitu, udah ditunggu-tunggu gitu kan ya perangnya di season terakhir, malah gitu kan di luar dugaan ya, kayak Game of Thrones lah, kayak gitulah pokoknya intinya. So menurut kalian pertanyaan terbaik dari AEW Revolution apa? Kalau gua yang itu street fight dari Sting dan juga Darby Allin menghadapi tim Test. Kalau kalian apa? Silahkan isi di kolom komentar ya. Dan kalau kalian menyukai video kali ini silahkan klik tombol like. Dan kalau kalian ingin terus mendapatkan update-update mengenai dunia pro wrestling dan juga ingin menonton dari video-video dari channel ini, silahkan subscribe ya guys ya. Dan gua Resta sebagai host kalian izin pamit ya guys ya. Bye bye.